Allah Karim, 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 Rahman Rahim, Rahim, Rahim. Qum lil ibadah taqwa. Apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita pelajari, ini hendaknya ada 3 unsur yang kata Nabi dalam hadisnya, an-nasu kulluhum halqa. Manusia itu semuanya bakalan nyesel. Ini kita nih bakalan nyesel. Ada bahasa coba lihat dulu gitu. Yang namanya nyesel kan belakangan, bukan duluan. Kalau nyesel duluan itu namanya nyusul, bukan nyesel. Kalau nyesel belakangan, coba dulu ya gitu. Nah, semua manusia itu bakalan nyesel. An-nasu kulluhum halqa. Semua manusia bakalan nyesel. Yang kafir juga nyesel. Kenapa enggak muslim? Yang muslim juga nyesel. Kenapa enggak mukmin, enggak beriman? Karena ada yang muslim, ada yang mukmin. Jadi muslim belum tentu mukmin, tapi kalau mukmin sudah pasti muslim. Islam belum tentu dia beriman, tapi kalau beriman udah pasti Islam. Soalnya ada yang model KTP doang Islam. Jadi kalau yang semalam kata Kiai, rata-rata orang Purwokerto pengennya kan masuk surga. Cuma kalau yang KTP-nya doang Islam, KTP-nya yang masuk surga. Menjelang Ramadan ini besok orang-orang puasa dia kagak. Alasannya katanya orang kuat. Padahal kok gak banget. Ya itu makanya yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina muslimu, bukan orang-orang yang muslim tapi yang beriman. Itu yang muslim aja nyesel. Kecuali kata Nabi illal alimun, orang yang belajar ilmu, orang yang ngaji. Yang kagak ngaji pada nyesel. Kalau yang ngaji enggak bakal nyesel, tapi yang ngaji pun kita nyesel juga. Kan model kita niat ngaji, kalau bisa jangan pengen nyari tahu, atau biar niat ngaji jangan sampai niatan jadi orang alim. Niat ngajinya mau ngapain? Untuk ngamalin ilmu tuh niatnya. Kalau buat model kayak kita, soalnya rata-rata ini udah lewat 30 sih umurnya. Kalau orang yang umurnya udah lewat 30 tahun ke atas, udah orang bakalan netek di otak yang kita pelajari. Iya kan? Jadi kita niat ngaji itu bukan pengen jadi orang alim. Walaupun setiap manusia, seluruhnya manusia itu nyesel, kecuali orang alim. Bukan kiai, bukan ustaz, kalau itu mah panggilan. Kan ada orang alim tapi bukan disebut kiai. Ada orang alim bukan disebut ustaz. Kalau kiai mau ustaz mah panggilan. Dan kita kalau ada yang manggil kiai 100 orang udah jadi tuh. Itu siapa yang bilang kiai? Ada 100 orang menyebut tuh kiai, ya jadi kiai. Kalau itu mah sebutan. Jadi alim itu adalah satu kedudukan di atas rata-rata umat manusia. Karena umat manusia itu semuanya tadi nyesel kecuali orang alim. Wal alimuna kulluhum halqa. Orang alim sendiri, entah itu kiai, entah itu ustaz, entah itu guru, bakalan nyesel.
niat ngajinya pengen ngamalin ilmu. Yang kita pelajarin dari mulai bab istinja cebok, ada bab air, kemudian wudhu, itu yang terakhir di babnya bab wudhu perkara niat belum kelar-kelar. Nah itu yang kita bahas, tujuannya untuk ngamalin. Buat ngamalin, kalau pengen menjadi orang alim, orang kafir, orang non-muslim pun bisa jadi orang alim. Kan banyak tuh orang Nasrani, orang Yahudi belajar di Mekah, di Arab Saudi, di Mesir. Hafalan dia sama kita dari Qurannya. Kita mau hafal Al-Quran lagi hafal, padahal Yahudi seperti tokoh zaman dahulu penjajah ada Snop Hogrojo. Itu seorang Yahudi yang hafal 30 juz Al-Quran. Padahal orang kafir tapi bisa baca kitab kuning karena belajar. Nah, niatnya bukan hanya pengen dapat ilmu, tapi ngamalin ilmu. Walaupun dapatnya sedikit, asal diamalin, itu pun juga masih nyesel. Karena amalnya kita terkadang macam-macam. Ada yang ngamalin ilmu, misalnya ibadah sholat, tujuannya biar dikata sama orang lain ahli ibadah. Kan banyak tuh manusia, tadi kata Nabi kan semuanya pada nyesel. Berarti banyakan manusia yang nyesel, kecuali yang belajar. Makanya disortir, yang belajar mah dikit. Nah ini kira-kira tetanggaan musola Al-Barokah ada nggak kira-kira 500 orang yang dekat musola? Ada. Cuma kita yang datang alim, yang pengen belajar, yang pengen tahu, paling 30 orang, 20 orang. Nggak ada tuh katanya 20 orang, kalau sebelum itu gitu ya. Ayo paling 20 orang paling banyak dari 500 orang. Nah berarti kalau 500 orang yang hadir menuntut ilmu cuma 20, berarti 480 nyesel. Kata yang belajar, ngaji dah pas pembahasannya bab cebok itu mau gue tahu dari dulu gitu. Nah iya udah tahu dari dulu tapi diamalin sama orang. Makanya yang belajar aja masih nyesel karena nggak ngamalin. Yang nggak ngamalin ilmu nyesel. Yang ngamalin ilmu masih nyesel karena amalnya terkadang masih terkatung-katung sampai masuk ke alam barzah, alam kubur. Ini orang alim, ini orang ahli ibadah, ini orang praktekin ilmunya. Ada sunnah sholat berjamaah, dia kagak pernah putus. Ada puasa sunat, dia kagak pernah putus Senin Kemisnya. Bahkan bulan Rajab, bulan Syaban pakai puasa juga. 1 Muharram, tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, dia puasa juga. Dia zakat, dia sedekah. Pas lempengan di alam kubur, nanyain pahalanya. Malaikat, pahala saya mana, kebaikan saya, sholat saya yang orang-orang kalau johor di mampas cuma 8 sama badi sama qobliyah gitu. Mana amal saya, pahala saya? Nggak ada. Bulan di bulannya mengapa? Karena ibadahnya ngamalin ilmunya nyesel gara-gara tidak mukhlisun. Makanya wal amiluna kulluhum halka. Orang yang ahli ibadah aja itu bakalan nyesel. Yang ahli ibadah, yang rajin sembahyang, yang rajin puasa, yang rajin sedekah, yang pulang hajinya 70 kali. Kalau 70 kali haji berarti umur berapa? 70 kali haji tiap tahun haji. Berarti 70 tahun dia haji. Lalu umurnya berapa? Dia bisa 80, umur 10 tahun berarti udah berangkat haji. Atau umurnya 90
Maka inti dasarnya mah ikhlas. Jadi ibadah kita dulu balik pagi, siang, sore, malam bukan hanya 17 rakaat, lebih dari 17, ditambah 22 sunnahnya tuh 22 rakaat. Bahkan sholat sunnah yang lain yang kita iring itu masih nyesel yang beribadah, yang amalnya dia ngamalin sesuai dengan ilmu, masih nyesel karena di hatinya tidak ikhlas. Jadi yang manfaat mah yang tiga. Yang ketiganya yaitu yang ikhlas, yang mukhlis. Nah emang susah ya, jadi kita besok Ramadan puasa, apa yang kita sebut ngomong ke bini, mau mana bang, mau sholat taraweh, itu bawa duit 50.000 rupiah buat sedekah. Nanti kan biasa sholat taraweh ada kotak amal, itu saya sedekahin, itu 50.000 ikhlas bang, ikhlas banget 50.000. Kalau ikhlas bang nggak diucapin. Iya, kalau ikhlas mah nggak diucapin. Kalau diucapin berarti dia pengen nunjukin keikhlasan sama orang lain. Jadi namanya ikhlas udah di hati, nggak pengen ngarepin dari yang lain kecuali Allah. Udah 50.000 atau 100.000. Ini kadang-kala uang yang sedikit walaupun dikit, cuma 2.000, yang penting mah ikhlas begitu. Udah 2.000 pakai ngomong yang penting mah ikhlasnya, Ustaz. Walaupun 2.000 dikit, yang penting mah kan ikhlas. Kalau ikhlas mah nggak perlu diucapkan sama bibir. Berarti orang lain pasti dengar. Apalagi dia naruh 50.000, 20.000. Kalau 20.000 ambil ikhlas banget, begitu kata dia. Bahasanya ikhlas banget. Nah ini ikhlas itu hanya dia sama Allah yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu. Sampai orang lain dia khawatir orang lain tahu, itu juga masih pamer namanya. Disebut dengan riyaul khafi, riya yang samar-samar. Misalnya begini, saya mau pengen sholat taraweh tapi nggak usah di musola, emang apa? Ntar dikata orang ahli ibadah gitu, taraweh belum tiap malam datang ke musola. Anak dia mau mana bang? Mau taraweh. Ada terbesit di hatinya nggak pengen orang lain tahu, itu namanya masih pamer. Masih ada di hati unsur orang lain. Nah kalau yang betul-betul ikhlas itu ya nggak pamer, nggak riya. Yang namanya riya ada dua, ada riyaul jali, ada riyaul khafi. Riyaul jali yang terang-terangan. Kok ngapain? Enggak, dalam ini mau kemana? Ya mau sholat taraweh, kok udah rapi begini gitu. Udah rapi begini mau sholat taraweh, mumpung Ramadan, begitu kata dia. Itu berarti pamer. Di dalam hatinya dia pamerin, dia pengen dikata di hatinya sholat taraweh ahli ibadah. Emang terang-terangan ucapannya sama hatinya, yang diharapin pujian orang lain. Kalau riyaul jali, kalau riyaul khafi yang samar-samar, ada khawatir orang lain tahu kita lagi ibadah. Itu khawatir dan takutnya orang lain tahu juga termasuk pamer. Jadi yang paling tinggi yaitu mukhlis, yang kagak ada di hati sifat pamer. Nah ini yang paling tinggi. Maka tiga diperkara. Yang pertama kita harus tuntut ilmu biar kagak nyesel, biar gak nyesel. Coba dulu ya saya ngaji yang malam Senin, pas sudah mati di kuburan baru nyesel. Coba hidup lagi gitu. Ya kalau hidup lagi, saya mau datang ke musola, ya orang bakalan balik lagi. Itu bakalan nyesel. Yang alim yang ngaji aja nyesel, ngapa kagak ngamalin dulu gitu? Berapa ngaji tiap malam Senin, aku pun kagak ada yang nyangkut gitu, nggak ada yang nyangkut. Kenapa nggak ada yang nyangkut? Disebut ilmu yang manfaat itu ilmu
diamalin itu namanya manfaat buat dia. Itu pun yang ngamalin ilmu masih nyesel kata Nabi, kecuali yang ikhlas dia beramal. Emang tujuannya bukan dikata pengen jadi orang alim, bukan pengen dikata jadi ahli ibadah. Termasuk kita sedekah itu memang godaannya makin tinggi ketika kita ibadah, itu gangguannya, ujiannya, godaannya makin besar, tergantung besar dan kadar ibadah kita. Lebih-lebih godaan sedekah diumumin, ada sedekah tarawih dari bulan bin bulan sebesar 1 juta. Saya mah nggak usah pakai disebut namanya Pak, hamba Allah aja tulis. Cuma doanya ntar sampai dia baca Fatihah buat bapak saya, dia ketahuan juga. Oh, Allah udah minta anak kepada dia pas pulang itu tadi pakai disebut hamba Allah yang siapa? Nah, saya, bukan abang saya, bukan lantai saya. Dia masih 1 juta. Apa yang ngomong? Ya berarti abang pamer ada nanti ikhlas. Kita juga ikhlas dulu gitu. Giliran di bawah 1 juta, 5.000 kagak diomongin. Gitu kagak diomongin dan kagak sebagainya. Nah itu masalah sedekah. Maka 3 amaliyah ini yang Nabi ajarin kita, walaupun kita hampir ada 10 bulan, 10 bulan kita ketemu ngumpul bareng di musola Al-Barokah ini pada sholat maghrib. Mudah-mudahan walaupun yang nyangkut dikit, barangkali ada yang nyangkut matur satu-satunya, asalkan kita amalin, dan amalinnya itu amaliyah ilmu yang nyangkut walaupun satu, niatin ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sama, saya hadir pada tiap malam Minggu, malam Senin, barangkali saya ada niatan-niatan yang lain, mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibimbing sehingga apa yang saya sampaikan barangkali ada tutur kata, tingkah laku, bacaan, penjelasan, syarat dan lain sebagainya ada yang kurang tepat dan ada yang kurang pas, menyinggung hati para bapak dan ibu. Saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, menjelang daripada bulan suci Ramadan yang semalam kita sudah adakan malam peringatan nisfu daripada bulan Sya'ban, biar termasuk kategori dari hadis Rasulullah SAW yang Nabi sabdakan, yattali'ullahu jami'a khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana wa yaghfiru jami'a khalqihi illa li musyrikin wa musyahid. Malam nisfu Sya'ban Allah melirik, Allah melihat seluruh umat manusia, makhluk-makhluknya, kemudian Allah berikan ampunan di malam nisfu Sya'ban, kecuali yang tidak dapat ampunan 2, di musyrikin, orang musyrik, dan yang kedua dua musyahid, orang yang bermusuh-musuhan, yang sampai sekarang dari mulai tahun yang lalu 2023 sampai kemarin nyoblos 14 Februari bahkan sampai sekarang masih ada yang kagak negor gara-gara beda partai, beda pilihan. Nah ini gak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bermusuh-musuhan. Dia menjadi presiden siapa, kita mau begini-begini ya. Nah maka mendingan daripada mutusin dan tali persaudaraan, tali pertemanan, kita saling memaafkan, jangan saling bermusuh-musuhan, biar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang bisa dapat saya aturkan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita nanti yang hadir di bulan Syawal setelah pasca menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan taklim kita, kajian kita setiap pekan hari Minggu malam Senin kita bisa adakan kembali, dan mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayah.
ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang barokah, Allah sampaikan hajat-hajat kita, Allah kabulkan niat dan harapan kita.